Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karena kebaikan, hati kami bersyukur buat kasih setiamu. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Ku renungkan setiap firman-Mu, ku renungkan setiap perkataan-Mu, Bapa.
Mazmur bagimu, ku memuji namamu, ku agungkan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku muliakan namamu. Lebih segalanya, lebih segalanya, sebab hanya Kau layak terima sembah. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu jelas bagi kami, biar Tuhan Roh Kudus akan memimpin kami sehingga
semuanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ajak saudara-saudara membaca di dalam kitab Amsal. Bacaan ini, saudara-saudara, sebetulnya agak sulit, ya. Kalau kita hanya dari bahasa Indonesia, sulit untuk bisa mengartikan yang sebenarnya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita minta Roh Kudus akan menolong kita untuk menjelaskan, karena ini penting sekali, penting untuk pertumbuhan kehidupan rohani kita. Supaya di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus bertumbuh ke arah Tuhan, ya. Saya akan bacakan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-8. Amsal 19 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Angel, saudara. Maksudnya apa ini? Angel. Tapi saya coba ya, usahakan di dalam bahasa aslinya dikatakan begini, saudara. Siapa memperoleh akal budi, ya, akal budi itu, saudara, di dalam bahasa aslinya disebut hohmah, atau di dalam bahasa Yunani disebut Sophia, atau dalam bentuk kata-kata lain adalah dikatakan pengertian atau perasaan atau hati. Jadi akal budi itu sebetulnya hati. Nah, kalau di sini dikatakan siapa memperoleh akal budi, siapa memperoleh hati, ya, mengasihi dirinya. Dirinya itu sebetulnya di dalam bahasa aslinya disebut nefesi. Nefesi dalam bahasa Indonesia nafas. Nafas, ya. Jadi dikatakan di sini, siapa memperoleh akal budi,
memperoleh hati mengasihi dirinya. Artinya dia mengasihi akan hati yang bernafas itu. Nah, ayat ini ditulis di dalam bentuk positif. Itu loh angelnya, saudara. Angelnya ayat ini ditulis dalam bentuk positif. Misalnya, saudara, mengasihi diri sendiri dari asal kata nefes, tadi saya katakan, ya, nefes atau nafas itu bukan bentuk negatif, tetapi bentuk positif. Bentuk positif. Jadi ayat ini ditulis dalam bentuk positif. Kalau kita berkata tentang nefesi atau nafas atau dirinya sendiri, itu kita harus berbicara dalam bentuk yang positif. Bukan di dalam bentuk yang negatif, tapi positif. Kalau negatifnya, yaitu orang umum bilang ambekan atau nafas. Itu bahasa negatifnya. Tetapi ini dalam bentuk positif. Arti kata nefesi, ya saudara, itu kalau dalam bentuk positif menjadi hidup. Lah, kembali, siapa memperoleh akal budi? Akal budi ini juga ditulis di dalam bentuk positif, bukan negatif. Ya, kalau tadi akal budi itu disebut dalam bahasa Ibrani, yaitu Hohmah. Lantas Indonesianya kenal Hohmah itu hikmat. Nah, bahasa Yunani Sophia, yaitu hikmat. Siapa memperoleh hikmat? Yaitu hati yang memperoleh hikmat, ya, dia mengasihi dirinya. Bukan bentuk negatif. Mengasihi dirinya itu negatif, dirinya secara daging. Tetapi kalau ini dalam bentuk positif, dirinya itu dalam bentuk rohani. Jadi kembali dikatakan, siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Artinya, siapa memperoleh hikmat yang dari Tuhan, dia mengasihi dirinya. Dia mengasihi hidupnya. Nah, sekarang saudara,
berbicara tentang mengasihi, tidak ada manusia yang tidak mengasihi dirinya sendiri dalam bentuk negatif itu, saudara. Ya, tidak ada orang yang tidak mengasihi dirinya. Kalau ada orang yang tidak mengasihi dirinya, orang itu mungkin dia punya kehidupan tidak sehat, atau mungkin ya gamblangnya seperti orang gila. Orang gila itu tidak bisa mengasihi dirinya. Ya, nah kembali dengan ayat ini, saudara-saudara, ya, mengatakan kita ini sebetulnya diciptakan oleh Allah, yaitu mempunyai hikmat, hikmah, dan sofia. Hikmat waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, itu dilengkapi dengan hikmat, dilengkapi dengan sofia, dilengkapi dengan pengetahuan yang luar biasa. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, dia mengasihi dirinya sendiri dalam bentuk yang negatif. Nah, umpamanya waktu Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, seluruh buah-buahan yang ada di taman ini kamu boleh makan. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan tidak baik, jangan engkau petik buahnya dan dimakan. Allah perintah kalau manusia ya, dengan hikmah atau dengan sofia mengerti akan perintah Tuhan ini, ya, dia mengerti perintah Tuhan ini, dia tidak akan makan, ya. Tetapi ya manusia itu ditipu oleh kuasa kegelapan, sehingga Hawa mengambil buah itu, lalu dia jatuh di dalam dosa. Lantas kata nefesi, kata nafas itu bentuknya menjadi bentuk negatif, yaitu mengasihi diri sendiri, bukan mengasihi Allah. Ya, oleh sebab itu, saudara, dengan ayat ini kita banyak doa. Allah itu memberikan manusia itu, memberikan hati yang penuh hikmat. Tetapi oleh karena dosa, kita kehilangan hikmat daripada Tuhan. Kita kehilangan sofia. Kita kehilangan hikmah. Ya. Sehingga saudara-saudara,
apa yang manusia katakan hikmat, ya. Manusia banyak berbicara tentang hikmat. Hikmat itu yang dibicarakan oleh manusia itu hikmat yang harus dipelajari. Ya. Sampai di mana dia bisa mempelajari hikmat atau hikmah itu. Di situ dia belajar. Tetapi saudara, hikmat manusia itu terbatas. Sudah sering saya uraikan, hikmat manusia itu terbatas. Tetapi hikmat yang dari Tuhan, ya, yang kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12, ya, hikmat yang dari Tuhan, hikmah, itu tidak ada batasnya. Dan hikmat yang dari Tuhan itu tidak perlu dipelajari, itu diberi cuma-cuma. Sehingga manusia memperoleh mujizat dari Tuhan. Upamanya, ya, sering saya beri contoh, ada orang sakit, dokter bilang tidak ada harapan. Semua dokter tidak ada harapan, sebab dokter itu mempunyai hikmat. Dalam pendidikan kedokteran, dia tahu penyakit semacam ini tidak ada harapan. Itu menurut manusia. Tetapi saudara tahu, orang itu didoakan sembuh. Karena orang itu mendapat hikmat dari Tuhan. Ya, tidak ada batasnya hikmat dari Tuhan. Tidak ada batasnya. Jadi saudara, mari kita ini ojo batasi diri, ojo membatasi Tuhan. Ya, kita manusia ini terbatas. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada batas. Bahkan Tuhan sendiri itu adalah Tuhan yang kekal. Tuhan tidak punya batas. Yang dikatakan kekal itu, saudara, tidak ada permulaannya, tidak ada penghabisannya. Itulah kira-kira secara sepintas ayat ini. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan sok memakai kemampuan kita sendiri. Kita harus memakai iman. Di dalam iman tidak ada batas-batas. Tuhan bisa menolong. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Ya, saudara. Terima kasih Tuhan. Firman yang telah kami dengar, biar ini menggugah kami melalui hikmah, melalui Sofia yang dari Tuhan, kami bisa dibawa kepada suatu kehidupan rohani yang lebih maju lagi. Sehingga dunia yang terbatas ini oleh hikmat yang dari Tuhan yang tidak ada batasnya itu, kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Allah, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha.
dalam nama Yesus Kristus. Amin.